Balapan akhirnya kembali digelar. Austria memberikan banyak kejutan nih. Salah satunya Honda yang dengan natural, dengan fairing barunya, langsung bisa mengunci Hiu 2 dengan Joan Mir. Yang biasanya crash, kini bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan tak cuma Mir, Johann Zarco, pembalap terbaik Honda, juga ikut bersamanya. Namun Mir saat ini bahkan lebih baik dari Zarco. Dan juga Acosta sang bocil kematian, akhirnya kembali ke barisan depan, dengan motornya yang semakin mirip dengan Ducati. Acosta mengacak-acak barisan depan namun tetap waspada dengan kebangkitan Ducati pada hari Sabtu. Pecco yang biasanya kedodoran banget, bahkan kadang tak lolos Hiu 2, kini bisa mantap dengan selisih tipis dengan Marc Marquez. Karena format pengereman yang dirubah. Vinales tidak memiliki hari yang baik dan Martin masih kesulitan, malahan sempat crash yang dikhawatirkan akan membuatnya kembali cedera. Tapi dengan data Raul Fernandez yang kencang, Martin berniat akan berbuat banyak pada balapan nanti. Nah, bagaimana keterangan para pembalap setelah hari pertama GP Austria? Kita bahas. Pembalap pabrikan Honda Joan Mir berhasil menyelesaikan sesi kualifikasi hari Jumat di posisi ke-6, yang sekaligus memastikan dirinya lolos langsung ke sesi Hiu 2. Rekan satu pabrikan Johann Zarco juga tampil cukup baik dengan finish di posisi ke-8. Sementara itu Luca Marini yang sempat berada di 10 besar hampir sepanjang sesi harus puas di posisi ke-13 dan terpaksa menjalani Hiu 1 pada hari Sabtu. Secara keseluruhan, performa para pembalap Honda menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi. Meskipun Joan Mir mengakui bahwa kemajuan yang dicapainya belum signifikan. Sejujurnya, saya rasa kami belum membuat kemajuan besar, ujar Mir dengan tenang. Kami sudah menunjukkan performa seperti ini di beberapa balapan sebelumnya. Dengan paket motor yang kami miliki saat ini, target maksimal kami dalam kondisi normal hanyalah menempati baris kedua di grid. Saya rasa hari ini saya sudah memberikan yang terbaik. Mir juga mencoba aerodinamika baru pada RC213V miliknya. Menurutnya, pembaharuan ini memberikan sedikit peningkatan, meskipun bukan sesuatu yang revolusioner. Aerodinamika baru ini sedikit membantu mengurangi wheelie, tapi ini bukanlah lompatan besar, hanya peningkatan kecil. Tapi saya ingin terus tetap menggunakannya karena saya butuh sesuatu yang baru. Ini adalah langkah kecil ke arah yang tepat, tapi kami masih butuh banyak peningkatan lainnya. Mengenai performanya, pada sesi sore, Mir menyebutkan bahwa dia tidak terlalu nyaman dengan kondisi lintasan saat suhu meningkat. Saya tidak akan mengatakan itu sesi kualifikasi yang mudah. Saya tidak mendapatkan sensasi yang sama seperti di pagi hari. Saya kesulitan dalam pengereman dan tidak merasakan feeling yang saya inginkan. Namun, setelah kami melakukan beberapa perubahan pada pengaturan dan geometri motor, saya berhasil mencatatkan waktu yang cukup baik. Saya senang dengan kerja tim hari ini. Ketika ditanya perbandingan performa saat ini dibandingkan dengan awal musim, Mir menyampaikan adanya perkembangan yang positif. Dulu, kami hanya bisa mengincar posisi ke-9, bahkan kalau ada masalah, kami bisa tergelincir ke posisi ke-12. Sekarang target saya adalah posisi baris kedua dan jika tidak berhasil, setidaknya kami masih berada di posisi ke-6, ke-8, atau ke-9. Kami sudah lebih sering masuk ke 10 besar sekarang. Sedangkan dari Pedro Acosta, tampil impresif di kandang timnya sendiri di Austria. Dia mengakhiri sesi latihan hari Jumat di posisi kedua, hanya terpaut 0,228 detik dari pemuncak waktu Marc Marquez. Acosta, yang baru saja mengakhiri paceklik podium KTM dengan finish ketiga di Brno sebelum jeda musim panas, mengungkapkan bahwa fairing baru bergaya Ducati yang dipasangnya pada RC16 langsung memberikan dampak positif. Dia telah mendorong agar pembaharuan ini ditetapkan sejak mencobanya di tes Aragon. Saya sudah mencoba fairing ini di Aragon, dan saya mendorong keras selama 4 balapan terakhir untuk mendapatkannya karena hasilnya sangat bagus di area yang kami butuhkan. Butuh waktu untuk mewujudkannya, tapi sekarang akhirnya kami punya, dan saya senang karenanya. Fairing baru ini diyakini memberikan peningkatan dalam kemampuan menikung serta menjaga umur pakai ban. 2 area penting yang menjadi fokus pengembangan KTM. Meski puas dengan kecepatan yang ditunjukkannya, Acosta tetap waspada terhadap ancaman Ducati. Biasanya, kami kesulitan dalam membuat putaran cepat, tapi hari ini tidak. Kecepatan kami juga bagus, tapi besok bisa saja berbeda.
Biasanya, Ducati baru bangun pada hari Sabtu. Jadi mari kita lihat apa yang bisa terjadi. Rekan timnya Brad Binder juga berhasil mengamankan tiket Hiu 2 dengan finish di posisi ke-10, terpaut 0,728 detik dari Marc Marquez. Sedangkan dari kubu Ducati, Pecco Bagnaia tampil kompetitif dengan menempati posisi ketiga pada hari pembukaan. Dia hanya tertinggal 0,268 detik dari rekan timnya Marc Marquez dan menyatakan bahwa dirinya pertama kalinya musim ini mendapatkan feeling positif di bagian depan motornya. Saya senang dengan hari ini, kata Bagnaia kepada MotoGP.com. Kami fokus menggunakan ban bekas untuk mencoba ban depan compound hard. Saya merasa sangat kompetitif di zona pengereman. Ini pertama kalinya musim ini saya merasakan sensasi seperti ini. Dia juga menyebut bahwa cakram rem depan 355 mm yang pernah dia coba di Aragon bisa jadi berkontribusi terhadap peningkatan feeling tersebut. Mungkin itu salah satu faktornya. Di balapan sebelumnya, kami tidak bisa menggunakan cakram ini. Jadi mungkin itu membantu. Hari ini saya bisa mengerem sangat keras dan saya sangat menikmatinya. Namun demikian, Bagnaia mengingatkan bahwa keausan ban belakang musim ini di Red Bull Ring tampak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Keausan ban belakang musim ini lebih tinggi dari tahun lalu, tapi itu terjadi pada semua pembalap, jadi tidak masalah. Untuk time attack berjalan dengan baik, kecepatannya juga bagus, jadi secara keseluruhan hari ini sangat positif. Bagnaia juga menyoroti peningkatan performa KTM, dan menurutnya mungkin didukung oleh sistem kontrol stabilitas slide control yang baru. Mungkin dengan slide control baru mereka, KTM melangkah lebih maju. Saya sendiri sudah mencobanya, tapi belum terbiasa. Rasanya agak aneh. Namun terlepas dari itu, saya merasa kompetitif. Tapi, saya masih ingin melihat bagaimana hasilnya saat balapan. Karena musim ini justru balapan yang menjadi titik lemah saya. Sedangkan dari Marc Marquez menyatakan bahwa meskipun hasilnya baik, dia butuh waktu untuk mendapatkan feeling yang manis setelah jeda musim panas. Hari ini adalah hari yang baik, bukan hari yang sempurna. Perasaan itu baru datang secara perlahan. Free practice 1, saya merasa sulit. Mungkin karena efek dari jeda musim panas. Di free practice 2, saya mulai menemukan ritme, titik pengereman yang tepat, dan jalur racing yang benar. Konsistensi mulai muncul, dan itu sangat penting. Marquez menegaskan bahwa pengereman adalah kunci utama untuk tampil kompetitif di Red Bull Ring. Titik pengereman adalah aspek paling sulit dan juga menjadi kunci utama di Red Bull Ring. Kalau bisa konsisten dengan pengereman, Anda akan punya lebih banyak opsi untuk menjaga kecepatan balapan. Meskipun dirinya menjadi yang tercepat, Marquez menyebut Pecco Bagnaia akan menjadi rival terkuatnya akhir pekan ini. Pecco selalu sangat kuat di sini. Dia menang dalam 3 tahun terakhir dengan performa yang luar biasa. Hari ini pun kecepatannya sangat bagus. Mungkin dia yang terkuat. Dia adalah juara dunia 2 kali dan ini adalah salah satu sirkuit favoritnya. Mari kita lihat apakah saya bisa mendekatinya. Namun, hari kemarin tidaklah hari yang baik bagi Vinales. Baru 5 minggu berlalu, sejak Vinales menjalani masa pemulihan cedera yang diperkirakan memerlukan sekitar 16 minggu, meski masih dalam tahap pemulihan, pembalap tim Red Bull Tech3 KTM tersebut telah kembali turun ke lintasan pada hari Jumat di Grand Prix Austria. Bukan untuk mengejar hasil, melainkan untuk menguji kondisi fisiknya secara bertahap. Vinales belum mampu menyelesaikan 2 sesi latihan secara penuh. Dia finish di posisi kedua dari belakang dalam free practice 1, tertinggal 1,3 detik dari Marc Marquez. Sementara itu pada sesi sore, dia hanya mengikuti bagian awal dari praktis dan menutupnya di posisi ke-21. Saya merasa setiap putaran membawa saya lebih dekat ke kondisi 100%. Fokus saya saat ini bukan pada catatan waktu, melainkan pada proses pemulihan secara bertahap menuju kondisi fisik yang ideal. Dia mengakui bahwa pada sesi pagi dia sedikit memaksakan diri, sementara pada sore hari dia memilih untuk menyimpan energi agar bisa menilai kondisinya lebih baik pada hari Sabtu. Setiap belokan yang saya ambil adalah satu langkah lebih dekat untuk kembali ke performa puncak. Vinales mengungkapkan bahwa rencananya pada hari Sabtu adalah mencoba menyelesaikan seluruh sesi latihan bebas dan kemudian mengevaluasi apakah dirinya mampu menjalani kualifikasi. Saya ingin mencobanya untuk melihat bagaimana motor terasa dan bagaimana reaksi tubuh saya. Tapi pada akhirnya, yang menjadi penentu adalah mobilitas bahu saya. Lebih dari sekedar rasa sakit, kendalanya ada pada bahu saya yang bisa menjadi kaku dan membatasi gerakan. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya melaju 300 km per jam tanpa bisa mendekatkan kepala ke tangki karena masalah bahu dan memaksakan tubuh dalam posisi tegak. Maka saya akan membutuhkan otot leher yang kuat, canda Vinales. Dia juga menyatakan bahwa semua ini adalah proses uji coba terhadap tubuhnya sendiri. Vinales ingin mengetahui apakah aktivitas di hari Jumat membawanya lebih dekat ke pemulihan atau justru sebaliknya. Jika besok saya bisa melaju kembali, itu artinya saya ada di jalur yang tepat. Bagi saya, yang terpenting adalah mendengarkan tubuh sendiri.
Jika besok saya bangun dan bahu saya terasa kaku, saya tahu harus berhenti. Tapi jika mobilitas saya membaik, itu berarti latihan hari ini membuahkan hasil. Setiap putaran membantu otot-otot yang selama ini sulit dilatih di luar lintasan. Sedangkan dari Martin, hari Jumat juga merupakan hari yang sulit bagi Jorge Martin, pembalap pabrikan Aprilia Racing, setelah dia mengalami kecelakaan pada putaran pertama kualifikasi sore hari. Saya baik-baik saja dan merasa lega. Sebelum Brno, saya sudah meminta Alpinestar untuk menyesuaikan tekanan kantung udara karena saya merasa khawatir bisa melukai tulang rusuk jika mengembang. Sekarang saya tahu, semuanya aman. Saya hanya merasa tidak enak karena motornya rusak parah. Dalam hal performa, Martin mengalami penurunan drastis. Sementara pembalap tim satelit Aprilia Trackhouse, Raul Fernandez, berhasil finish di posisi kelima, hanya terpaut 0,402 detik dari Marc Marquez. Martin harus puas di posisi ke-16, terpaut hampir 1 detik, dan rekan timnya Marco Bezzecchi bahkan lebih buruk, hanya menempati di posisi ke-18. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Marco. Dia mengakui bahwa kecelakaan tersebut menghancurkan seluruh kepercayaan dirinya, terutama dalam hal entry corner dan kontrol pada bagian depan motor. Motor ini terasa asing bagi saya. Saya tidak bisa membaca ban depan. Tidak tahu apakah roda akan terlipat atau motornya yang berputar. Saya masih mencari pengaturan dasar yang cocok. Setiap kali keluar dari pit, motor ini terasa beda. Martin juga menjelaskan bahwa dia mencoba berbagai pengaturan, termasuk setting stang yang biasanya saat diuji pada pramusim. Dia masih mencari keseimbangan yang tepat dan berusaha memberikan feedback seakurat mungkin kepada teknisi. Saya merasa belum bisa masuk ke dalam alur. Saya terus merasa seperti saya memaksakan motor ini di luar batas yang semestinya. Namun, dia tetap berpikiran positif dan menekankan pentingnya proses adaptasi ketimbang hasil jangka pendek. Potensi motor ini dan potensi saya juga jauh lebih tinggi. Saya mungkin memacu motor di area yang tidak ideal. Tapi dengan bantuan data dari Raul Fernandez dan Marco, kami harus bisa mengidentifikasi titik-titik lemah dan mencari solusi. Yang penting adalah fokus pada kemajuan. Jika saya merasa baik, maka hasil akan datang dengan sendirinya.